Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Prayoga dan dua teman saya, Najla Deli Maudlidia dan Farah Revani Fauzia dari jurusan Teknik Industri Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Reverse Engineering dan Optimasi Seleksi Material Cover Setrika Listrik menggunakan metode ASBE chart dan indeks performa. Jadi outline presentasi kami cuman ada 5 bagian besar, yaitu ada yang pertama pendahuluan dan tinjauan pustaka, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil reverse engineering plus data material, yang keempat ada ASBE chart, indeks performa, dan weight scoring, dan yang terakhir kelima ada analisis trade-off, rekomendasi, dan kesimpulan. Di sini ada latar belakang, yaitu setrika listrik, barang rumah tangga yang sehari-hari bisa dipakai, yang dimana covernya itu atau housing itu penting banget, bukan karena bentuk tetapi untuk keselamatan juga, yaitu ada ergonomi, estetika, dan sosial panas listrik. Nah, di sini juga ada material yang paling umum dipakai sekarang, yaitu ABS. Ada alasannya juga, yaitu harganya murah, gampang dicetak pakai inkjet molding, tanah impact, dan tampilnya glossy. Di sini ada plus minusnya, yaitu minusnya konsumen sekarang maunya produk yang lebih ringan, lebih tahan jatuh dan tahan panas, baik karena sole plate-nya bisa pakai 150 sampai 200 derajat Celcius. Sementara HDT ABS yang sekarang bisa dipakai cuma 90 derajat Celcius. Itu marginal, yang dimana artinya itu hampir enggak ada margin safety-nya. Nah, ada tujuan penelitian juga di sini, yaitu ke-1, lakukan reverse engineering ke cover setrika existing buat tahu material apa. Yang kedua, kumpulin data properti material dan standar ASTM, yaitu ISO dan database. Yang ketiga, terapkan assembly cards dan indeks performa buat pilih material alternatif. Yang keempat, ada analisis trade-off-nya dan dikasih rekomendasi material yang paling optimal. Nah, urgensinya itu kami produk manufaktur yang sederhana seperti setrika bisa ditingkatkan kualitas pakai pendekatan ilmiah material selection, yang dimana ini juga relevan sama sub CPMK atau mata kuliah material teknik industri ini, soal struktur polimer dan optimasi. Di sini juga ada konsep reverse engineering. Intinya itu kita menganalisis produk yang udah ada buat ambil informasi, desain, geometri, dan materialnya. Nah, di sini ada komponennya, yaitu ada plastik. Caranya bisa diinfeksi visual, ukur dimensi, uji densitas, uji bakar, atau VTIR. Dari situ kami bisa tahu tebal dindingnya rata-rata itu 2-3 mm. Ada ribbing internal, filter radius, dan fitur snap fit atau screw boss. Yang kedua itu ada metode assembly dari Michael F. Assembly. Caranya sistematis, yaitu kita bisa mengubah desain jadi coarse property, itu screening material yang enggak memenuhi, itu ada kita bisa ngeranking pakai performa index. Contohnya indeks yang kami pakai nanti adalah M sama dengan E kuadrat 1/3. Bisa dibuat desain plate yang ringan tetapi tetap kaku. Di assembly card juga kita bisa memakai material yang bagus, biasanya ada di atas garis good line. Nah, di sini juga kita lihat ada sifat polimer yang cocok buat housing,
Yang pertama itu ada ABS, impact lumayan, yaitu dari 200 sampai 400 jm atau HDT 90 derajat. Harga paling murah yaitu ada di harga 1,5 sampai 2,5 US dollar per kilogram. Nah, yang kedua ada PC atau HDT lebih tinggi, kurang lebih 135 derajat Celcius, impact jauh lebih bagus, sekitar 600 sampai 850 jm, tapi harganya lebih mahal. Ketiga ada PP atau GF 30, stiffness dan HDT tinggi, densitas rendah, harga masih kompetitif, tapi impactnya turun karena ada serat kacanya. Yang terakhir itu ada PBT, stabilitas, dimensi, dan tahan panas, bagus, cocok buat komponen elektrikal. Nah, di sini juga ada metodologinya. Yang ke satu itu ada observasi dan dokumentasi, visual hitam glossy, ergonomis, dimensi panjang 25 sampai 28 cm, lebar 12 cm, tinggi 10 cm, tebal dinding rata-rata 2,5 mm. Yang kedua ada identifikasi material atau glossy tinggi, toughness pas ditekuk, densitas 1,5 gram cm kubik atau uji plotting. Kemudian kita bisa kemungkinannya besar itu ada ABS, high impact grade. Yang ketiga ada disassembly non destructive, kita bisa dilihat dari interface, cover sama sol plate atau screw atau clip, ada thermal barrier atau air gap. Yang keempat ada kumpulin data spesifikasi dari MathWeb atau dataset produsen yaitu SABIC atau BASF dan standar ASTM yaitu D638, D790, D256, D648 itu plus UL94. Di sini juga kita ada constraint yang dimana kita wajib ditetapkan. Yang pertama itu harus compatible sama injection molding. Nah, yang kedua itu ada isolasi listrik bagus atau volume resistivity kurang lebih dari 10-12 cm. Yang ketiga itu HDT kurang lebih 100 derajat Celcius, yaitu dimana ada margin safety-nya. Yang keempat itu ada retardant minimal UL94 V1 atau V0. Yang terakhir kita biaya material di bawah 4 US dollar per kilogram. Kemudian ada hasil reverse engineering. Dari reverse engineering, cover exciting memakai ABS high impact grade. Kelemahannya HDT cuman 90 derajat Celcius, indeks performa paling rendah M 1,26 dan masih ada potensi perbaikan di bobot total sama ketahanan jatuh di atas 1 meter. Kelebihannya prosesabilitas excellent, harga murah sekitar 2 USD per kilogram, impact cukup buat pemakaian rumah tangga normal, dan estetika glossy-nya bagus. Kemudian ada data properti material kandidat. Kami bandingkan 4 material dalam satu tabel ini. Densitas ABS paling rendah 1,05, PPGF 30 1,12, PC 1,20, PBT 1,30. Young modulus PPGF 30 jauh lebih tinggi 6,5 GPa karena reinforcement glass fiber. Tensile strength PPGF 30 juga tertinggi 90 MPa. HDT PPGF 30 paling bagus 150 derajat Celcius, disusul PBT 140 derajat Celcius dan PC 135 derajat Celcius.
ABS cuma 90 derajat Celcius, impact strength PC paling tinggi 70 kJ per meter persegi. ABS 25, PPGF 30, 15, PBT 8. Harga ABS termurah 2,0 USD per kilogram. PPGF 30 masih kompetitif 2,2, PC 3,5 dan PBT 3,2. Semua material frame ratingnya V0. Kemudian ada indeks performa dan ASBEE chart. Buat desain yang lightweight tapi stiffness limited, kami pakai performance index M sama dengan E 1/3 per P. Hasil perhitungannya PPGF 30 M 1,67 peringkat yang pertama, PC M 1,30 peringkat yang kedua, PBT M sama dengan 1,28 peringkat ketiga, dan ABS M 1,26 peringkat keempat. Dari Insight ASBEE chart, PP30 berada di region paling atas kanan garis guideline. Meskipun densitasnya sedikit lebih tinggi dari ABS, modulusnya jauh lebih tinggi berkat glass fiber. Ini memungkinkan desain cover yang lebih tipis atau pakai ribbing yang lebih sedikit. Bisa hemat material dan bobot sekitar 5-10%. Adapun weighted scoring ranking, kami pakai multi kriteria weighting scoring dengan bobot impact resistance 25%, HDT atau thermalnya 20%, stiffness nya 20%, strike 15%, cost efficient 15%, density lightness atau lightness-nya itu 5%. Hasilnya PPGF 30 itu skornya 0,82, itu tertinggi. PC-nya skornya 0,78, ABS-nya skornya 0,65, PBT-nya skornya 0,58. PPGF 30 menang karena kombinasi stiffness-nya tinggi, HDT bagus, harga masih kompetitif, dan densitasnya rendah. Value performance-nya atau cost-nya itu terbaik menurut kami. Dan analisis trade-off rekomendasinya untuk utama kami itu PPGF 30, kelebihannya indeks performa tertinggi, HDT 150 derajat Celcius, tensil 90 MPa, harganya 2,2 US dollar per kilogramnya, densitasnya rendah, bisa bikin desain lebih tipis atau kurangi ribbing. Trade-off-nya itu impact strike cuma 15 km per jam. Itu lebih rendah dari ABS. Jadi agak lebih brittle. Mitigasinya optimasi geometri itu fillet radius lebih besar, menempatkan rib yang tepat. Pakai grade impact, modif atau hybrid. Perlu juga diperhatikan abrasi moldnya karena glass fiber. Dan alternatif premium polycarbonate PC atau PC itu impact dan thermal resistance-nya terbaik. Cocok kalau mau produk kelas atas yang prioritasnya mau safety dan safe quality. Trade-off biayanya itu 75% lebih mahal dari ABS, dan produk jadi sedikit lebih berat. ABS existing tetap viable buat segmen harga rendah, tapi HDT-nya marginal dan indeks performanya paling rendah. Kalau mau improve, sebaliknya diganti. Dan kesimpulan dan kontribusinya, kesimpulan utama penelitian ini berhasil menerapkan reverse engineering dan metode ASBEE buat analisis sekaligus optimasi material covers setrika listrik. Material asistensis ABS
performnya cukup buat pemakaian normal, tapi masih bisa ditingkatkan. PPGF 30-nya kami rekomendasikan sebagai material baru yang optimal karena indeks performa lightweight, karena stiffness dan strength-nya tertinggi. M sama dengan 1,67. HDT superiornya 150 derajat Celcius dan keseimbangan biaya performa yang baik. Polycarbonate cocok sebagai alternatif premium kalau prioritasnya impact dan thermal resistance-nya maksimal. Kontribusi penelitian kami yang pertama ada nunjukin penerapan praktis metode ASBI di produk manufaktur sederhana dalam konteks pendidikan teknik industri. Dan yang kedua, kasih data komparatif lengkap plus visualisasi ASBI card and weighted scoring buat bantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, rekomendasi yang actionable PPGF 30 atau visi dengan justifikasi teknis dan cara mitigasi trade-off lewat desain geometri. Yang keempat, saran lanjutan analisis life cycle assessment atau LCA buat sustainability, pengujian prototipe fisik dan integrasi aspek estetika atau sensorik. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Miwan Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah material teknik yang sudah membimbing kami dalam penyusun tugas ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami siap menerima pertanyaan, kritik, dan saran dari Bapak dosen dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.